Sementara itu pemirsa, sejumlah wilayah kemarin melaksanakan pencoblosan ulang. Ya, pencoblosan ulang ini dilakukan karena ada pemilih dari luar daerah yang tidak terdaftar ikut mencoblos hingga ada pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS yang sama. Pemilihan ulang dilaksanakan di 4 TPS di Desa Susukan, Kecamatan Jombal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah Bawaslu menemukan ada pemilih dari luar daerah dan tidak masuk dalam daftar pemilihan tambahan, tetapi oleh petugas KPPS diperbolehkan mencoblos. Atas kejadian tersebut, Bawaslu merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk pemilihan presiden dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Permasalahannya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah, dia mencoblos di 4 TPS ini tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. Ada berapa orang yang memilih? 8 orang. 8 orang. 4 TPS itu ada 8 orang. Begitu pula di Wonosobo, Jawa Tengah, 2 TPS melakukan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 19 Wonosobo Barat dan TPS 9 Kelurahan Selomerto. Pemungutan suara ulang atau PSU karena adanya warga dari luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan ikut mencoblos. PSU hanya dilakukan untuk Pilpres, DPD, dan DPR Pusat dengan tingkat partisipasi mencapai 90% dari DPT. Sedangkan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, PSU dilakukan di salah satu TPS di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, setelah Bawaslu menemukan ada warga yang mencoblos 2 kali di TPS. Untuk mengantisipasi hal yang sama terulang, Bawaslu dan KPU menurunkan seluruh anggotanya untuk melakukan pengawasan. Sedangkan 3 TPS lain di Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, menggelar PSU juga gara-gara ada pemilih dari luar yang tidak tercantum sebagai daftar pemilih tambahan, nyoblos pemilihan presiden dan wakil presiden. 3 TPS tersebut akhirnya sama-sama mengulang pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada kalau dari rekomendasi teman-teman pengawas ada pemilih yang bidang memilih ya, yang kelebihan kita berikan hak suara. Beruntung meski diulang akan tetapi warga tetap meluangkan waktu untuk kembali menyalurkan hak suaranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap terus mengemuka pemirsa. Bahkan Bawaslu setelah melakukan investigasi menemukan hasil suara di Sirekap melebihi jumlah DPT di TPS. Wow, tapi Bawaslu Bayu ini meminta atau hanya meminta pihak KPU untuk melakukan koreksi data perhitungan suara. Prabowo 62. Rekaman amatir ini viral setelah memperlihatkan perbedaan surat suara antara hasil diserekap dengan hasil hitungan manual di TPS. Hasil diserekap memperlihatkan suara salah satu paslon Pilpres bertambah banyak dari puluhan menjadi ratusan hingga mencuat dugaan penggelembungan suara. Diberitahukan informasi. Di Cengkareng di TPS 106 hasil diserekap juga menuai kontroversi. Pasalnya suara paslon nomor urut 2 mendapatkan 713, padahal DPT hanya sebanyak 258 orang. Kita input, data belum kita input. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo mengatakan Bawaslu sudah melakukan investigasi dan menemukan kejadian serupa di TPS-TPS lainnya. Atas penemuan tersebut, Bawaslu telah menegur KPU agar dilakukan koreksi hitungan suara. Ya, sebelumnya itu juga terjadi di TPS 54 di Cakung, Jakarta Timur. Pasangan calon nomor urut 2 itu tertulis di dalam Sirekap suaranya sebanyak 748. Mestinya itu suaranya hanya 74. Ini juga kami juga sudah minta kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk melakukan saran perbaikan kepada KPU Kota Jakarta Timur dalam hal ini ya. Maka suara di Sirekap yang tidak sesuai dengan hasil itu akan dilakukan koreksi.
Adanya kesalahan penghitungan suara dalam situs rekapitulasi online KPU Sirekap sebagai kesalahan yang memalukan. Terlebih aplikasi tersebut menjadi gambaran real count terhadap perolehan suara pada penghitungan cepat atau quick count. Pakar keamanan cyber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Jadi contohnya ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Kita tahu OCR itu tidak ada yang sempurna. Evaluasi terhadap Sirekap dirasakan perlu untuk menegaskan memang benar tidak terjadi penggelembungan suara seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Bawaslu Tangerang Selatan, Banten memergoki panitia pemungutan suara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Wah, kok bisa ya? Atas temuan ini pemirsa Bawaslu pun telah melaporkan ke KPU karena dianggap menyalahi aturan. Ini diambil dari kotak, Pak, tuh dimasukin lagi kan? Ini bukan dari box kontainer. Bawaslu Tangerang Selatan, Banten memergoki panitia pemungutan suara di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara yang membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Aksi tersebut direkam oleh Ketua Bawaslu Tangerang Selatan. Temuan ini dilakukan tim Bawaslu Tangerang Selatan saat sedang memonitoring ke seluruh kecamatan. Saat dipergoki, panitia pemungutan suara berdalih jika dibukanya kotak suara ini untuk mengunggah aplikasi Sirekap karena pada pemungutan suara lalu tidak bisa diupload. Atas temuan ini, Bawaslu Tangerang Selatan pun telah melaporkannya ke KPU karena dianggap menyalahi aturan karena ada prosedur dalam membuka kotak suara untuk direkapitulasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak dugaan adanya kecurangan pemilu 2024, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menyebut kondisi itu bisa berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia di masa mendatang. Ya, sehingga berpotensi bisa menimbulkan multi-effect atau multi-effect ke sektor lain termasuk ekonomi di tahun-tahun mendatang. Dugaan kecurangan pada pemilu 2024 akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia di masa mendatang. Selain itu, usaha akan sulit dimaksimalkan pertumbuhannya. Oleh karenanya, pentingnya fokus pada proses pemilu yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Direktur Ekonomi Digital Center of Economy and Law Studies Nailul Huda, jika ada dugaan kecurangan pemilu maka investor tidak akan nyaman dan membuat kepercayaan mereka menurun. Dikhawatirkan akan menimbulkan krisis ekonomi yang bisa membuat harga-harga meningkat tanpa bisa dikendalikan pemerintah. Saat ini menurutnya pemerintah harus bisa membuktikan pemilu saat ini tidak curang. Tentu yang pasti terdampak adalah dari sisi investasinya, Mas. Dari sisi investasi ini akan berarti membuat ya ketidakpastian baru lagi gitu kan bagi investor sebenarnya. Ketika ada kecurangan pemilu terjadi, nah akhirnya investor ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, gitu kan. Nah ini yang bisa menimbulkan multiplier effect kepada beberapa sektor lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.